Cemas. Kita semua pasti pernah merasa cemas. Cemas mikirin masa depan, cemas saat nentuin jurusan yang mau diambil, cemas saat tinggal di lingkungan baru, atau cemas saat menghadapi masalah-masalah yang berat. Aku juga merasakan hal yang sama saat sekolah di Nurul Fikri Boarding School di Serang. Setelah mengikuti banyak kompetisi dan kegiatan di Lampung, daerah asalku, aku memutuskan untuk melanjutkan SMA di Pulau Jawa. Keputusan untuk pindah keluar Lampung tentu bukan tanpa alasan. Kalau saja saat itu aku tetap tinggal di Lampung, mungkin informasi tentang beasiswa, akses ke pendidikan yang lebih luas, dan teman-teman tidak aku dapatkan. Ketika mengikuti proses seleksi pertukaran pelajar yang cukup ketat, rasa cemas itu kembali muncul. Aku pun bisa mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika dengan beasiswa penuh. Aku adalah salah satu dari beberapa siswa terpilih dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi AFS. Apakah pengalaman itu berhenti membuatku merasa cemas? Ternyata tidak. Saat aku mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S1 di Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang, rasa cemas itu kembali muncul. Beasiswa yang aku dapatkan ternyata tidak penuh, tapi kesempatan untuk belajar di Jepang terlalu bagus untuk dilewatkan. Bisa nggak ya bertahan hidup dan tetap berprestasi di Jepang? Mampukah aku menyelesaikan program di APU dan kembali ke tanah air? Ada banyak kecemasan-kecemasan yang muncul. Pengalaman itu kembali aku rasakan saat daftar S2 di Harvard University dengan beasiswa LPDP. Saat sudah keterima, aku kembali merasa khawatir saat melihat kepintaran teman-teman seangkatanku. Dari pengalaman belajar sejak di SMA Nurul Fikri, ada 4 hal yang bisa membuatku yakin mengambil keputusan. 4 hal yang selalu bisa mengatasi rasa kecemasanku. Yang pertama, kerja keras. Di Nurul Fikri, waktuku banyak dihabiskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di asrama. Jadi kalau aku mau punya waktu lebih untuk belajar, aku harus bekerja lebih keras. Di Jepang, selain kegiatan di sekolah, aku juga kerja part-time selama 28 jam per minggu. Dan di Harvard, untuk mengikuti kecepatan belajar teman-teman di sana, aku juga harus bekerja lebih keras. Yang kedua adalah pola pikir. Logical thinking sangat membantuku memahami tantangan dan situasi yang aku hadapi. Logical thinking juga membantuku untuk belajar lebih efektif. Dan logical thinking adalah salah satu manfaat terbesar yang aku dapatkan dari belajar di Zenius. Aku bahkan jatuh cinta dengan fisika dari Zenius. Berpikir dengan logis dan runut sungguh sangat membantu. Misalnya, saat dihadapkan dengan tantangan baru atau pilihan yang sangat berat, bisa berpikir dengan logis dan mempertimbangkan hal-hal yang kita punya bisa sangat membantu untuk mengurangi kecemasan tersebut. Yang ketiga adalah kebiasaanku untuk melihat segala sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Kegemaranku pada fisika, serta terpapar ilmu pengetahuan yang diberikan Zenius, seperti sejarah terbentuknya bumi dan semesta, hingga kehidupan manusia, membuatku melihat segala sesuatu dari big picture. Terbiasa melihat segala suatu hal dari berbagai sudut pandang sangat membantuku saat menjadi educational consultant di World Bank. Jika aku hanya stuck di satu paham yang aku yakini, maka solusi yang aku berikan gak bisa diadaptasi secara luas dan mendalam untuk berbagai soal pendidikan di Indonesia. Yang gak kalah penting, dukungan dari orang terkasih, terutama orang tua. Aku menyadari bahwa hal-hal yang aku capai hingga saat ini tidak terlepas dari doa dan dukungan orang tua. Kerja keras dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan tentunya jadi sumber semangatku. Namun, doa dan dukungan mereka membuat perjalananku jadi lebih mudah. Aku yakin banyak teman-teman yang saat ini sedang merasakan kecemasan seperti yang dulu aku rasakan. Ingat, berpikir logis, kerja keras, lihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dan yang terakhir, mohon dukungan orang tua. Aku aja bisa, teman-teman juga pasti bisa.